Aku Rosa. Aku Tia. Aku Iren. Aku Sophie. Dan aku Prisil. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita, yaitu kelompok 5 PKN Cinta Negara. Nah, sekarang ini kita bakal ngomongin tentang topik yang penting banget dan deket banget sama kehidupan kita, yaitu pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Bener banget, Ren, kita udah sering dengar dan tahu tentang HAM itu. Namun sebenarnya apa sih definisi HAM yang benar dan konkret itu, dan kenapa masih banyak terjadi pelanggaran HAM di sekitar kita? Nah, sebelum masuk ke pelanggarannya, kita perlu tahu nih awal mulanya dulu, seperti definisi dan juga macam-macam dari hak asasi manusia atau HAM itu sendiri. Yuk kita bahas. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kami akan membahas mengenai apa sih itu HAM. Jadi HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia dari lahir. Artinya tanpa diminta atau diberi, kita semua sudah memilikinya. Nah, benar banget itu Tia dan teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu karena kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Hak ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, negara, serta setiap orang. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau HAM itu bersifat universal loh. Jadi artinya itu berlaku untuk siapapun. Jadi tanpa melihat latar belakang, agama, ras, suku, gender, dan status sosial. Oke teman-teman, setelah mendengar tentang definisi-definisi HAM secara umum, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis HAM. Secara umum, HAM dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama hak sipil dan politik, yang kedua hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang ketiga adalah hak kolektif atau solidaritas. Hak sipil dan politik itu seperti hak hidup, hak untuk memilih, dan hak untuk berpendapat. Selanjutnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya itu seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang terakhir ada hak kolektif atau solidaritas, itu tuh seperti hak atas perdamaian dan lingkungan yang sehat. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tokoh bernama Franklin D. Roosevelt yang merumuskan bahwa terdapat 4 kebebasan mendasar yang menjadi dasar dari hak asasi manusia modern, yaitu yang pertama adalah freedom of speech atau kebebasan berbicara, lalu yang kedua adalah freedom of religion atau kebebasan dalam beragama, yang ketiga adalah freedom of fear atau bebas dari ketakutan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah freedom from want alias bebas dari kemerawatan. Oke, tadi kan sudah disebutkan mengenai jenis dan macam HAM. Nah, itu tuh artinya penting nih HAM itu untuk diakui secara universal. Tapi kenapa sih pelanggaran HAM itu terus saja terjadi? Kira-kira kenapa ya Rosa? Oke, gini Tia dan teman-teman. Jadi ada beberapa penyebab kenapa sih HAM itu masih terus terjadi. Karena yang pertama adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua ada intoleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga yaitu lemahnya penegakan hukum akan HAM. Yang terakhir yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan HAM itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung ke contoh kasus pelanggaran HAM-nya nih. Salah satu kasus nyata itu adalah intimidasi terhadap jemaat di gereja Tesalonika di Lampung. Nah, mereka itu sedang beribadah nih, justru mendapat tekanan dan ancaman. Nah, dari kasus ini tuh jelas ya melanggar kebebasan beragama. Intimidasi yang terjadi ini berarti adalah tindakan yang mengancam, menekan, dan juga membuat orang lain merasa takut supaya tidak melakukan sesuatu. Dalam kasus ini, jemaat dari gereja Tesalonika yang sedang beribadah mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak tertentu. Nah, kenapa sih kasus ini tuh jadi pelanggaran HAM? Jadi, kebebasan beragama itu ya seperti yang kita tahu ya adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dan internasional. Jadi setiap orang itu berhak memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa takut diganggu. Ketika jemaat yang sedang beribadah ini diintimidasi, ini berarti hak mereka atas kebebasan beragama milik mereka itu dilanggar. Intimidasi seperti ini itu menciptakan suasana ketakutan, mengganggu ibadah, dan merusak rasa toleransi antar umat beragama. Pelanggaran HAM ini itu tentunya juga akan memberikan dampak pada korbannya. Dalam hal ini berarti para jemaat di gereja Tesalonika, di mana mereka akan merasa tidak aman untuk menjalankan ibadahnya
Adapun konflik sosial yang bisa meningkat jika intoleransi ini tuh dibiarkan dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada perlindungan hukum dan negara. Nah, betul tuh yang dibilang sama Priscil tadi, bahwa kasus tersebut itu juga disoroti loh oleh pihak berwenang. Dirjen HAM sampai turun tangan untuk menyoroti kasus ini, yang menunjukkan bahwa kasus ini tuh berarti adalah pelanggaran yang serius dan juga perlu ditindaklanjuti oleh warga negara. Selain yang udah disebutin dari tadi, pelanggaran HAM ini itu juga bisa kita temui sehari-hari loh guys. Misalnya, ada seseorang yang ditolak bekerja karena beragama tertentu. Lalu ada juga anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena adanya diskriminasi etnis, dan adanya juga aksi damai yang dibubarkan secara paksa. Tapi nih ngomong-ngomong soal pelanggaran HAM nih, aku juga pernah tahu mengalaminya. Oh iya, kapan? Jadi tuh dulu waktu aku SMA, aku tuh pernah ditunjuk buat jadi ketua kelompok gitu. Nah, tapi tuh ada yang gak suka gitu dari awal sama aku. Kayaknya ini deh, karena aku sama dia tuh beda budaya gitu. Terus dia ngapain kamu? Jadi dia tuh kayak nyebarin rumor-rumor yang gak bener gitu loh, hoax-hoax tentang aku. Terus bahkan dia tuh sampai menghasut teman-teman yang lain buat biar nggak kerja sama bareng aku. Terus aku tuh juga pernah dituduh pemalas gitu loh, padahal tuh aku tuh pernah buat yang paling aktif buat mempersiapkan materi presentasi gitu. Terus aku tuh kayak ngerasa kayak nggak cuma dijauhi tapi kayak apa ya, dianggap nggak punya hak gitu buat bersuara di kelompok sendiri gitu. Itu tuh bentuk diskriminasi sosial sih ya. Bahkan bisa termasuk pelanggaran HAM kalau udah menyangkut harga diri dan kesempatan yang setara gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman nih, aku juga pernah tahu mengalami itu beberapa waktu yang lalu. Jadi aku kayak kenalan gitu kan sama orang baru, sama temen baru. Terus masa gak ada apa-apa, dia tiba-tiba manggil aku hitam. Oh ya? Sumpah? Iya, sumpah. Abis itu dia kayak ngomongin hal-hal yang merujuk ke warna kulit aku gitu loh. Terus dia ngomong sih kalau itu cuma bercanda, tapi kan tetap nyakitin hati aku ya. Ya sih, wah itu kejadiannya kayak sering banget gak sih kita alami juga mungkin ya. Padahal kan maksudnya cuma bercanda ya, tapi kalau itu terus-menerus sih dampaknya bisa nyakitin banget ya. Iya, makanya itu aku jadi minder kan, juga nggak pede. Padahal kan gimana ya, setiap orang itu kan punya hak untuk dihormati martabatnya. Harusnya kan nggak dibeda-bedain juga, walaupun penampakan fisiknya atau warna kulitnya berbeda. Wah, itu sih termasuk diskriminasi rasial ya, walaupun kelihatannya ringan, tapi kalau dibiarkan, korbannya itu bisa mengalami trauma, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Makanya penting banget ya untuk jaga ucapan kita tuh, karena pelanggaran HAM itu bisa datang dari hal-hal kecil kayak candaan yang sensitif gitu. Nah betul teman-teman, karena setiap orang itu kan punya hak untuk diperlakukan adil ya, tanpa diskriminasi. Nah kadang pelanggaran HAM itu tuh nggak harus selalu besar skalanya. Bahkan kejadian kecil di sekolah atau bahkan di kampus bisa juga jadi bentuk pelanggaran HAM. Apalagi kalau terus dibiarkan dan dampaknya pada kesehatan mental juga kita menjadi kayak kurang bagus gitu. Nah itu sih teman-teman, pengalaman pribadi itu penting banget untuk disuarakan agar orang-orang di sekitar itu sadar bahwa HAM itu tuh bukan isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari, namun sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, jadi pelanggaran HAM itu tidak hanya berdampak secara fisik nih, tapi juga secara psikologis. Dampak psikologisnya itu korban bisa merasa takut, cemas, bahkan trauma jangka panjang. Nah, selain itu Tia, teman-teman juga perlu tahu nih, perilaku sosial mereka juga bisa berubah loh. Mungkin mereka bisa juga menjadi lebih tertutup, kehilangan rasa aman, dan bahkan bisa jadi tidak percaya pada hukum itu sendiri. Wow. Nah, untuk perlindungan bagi korban, jadi negara ini tuh wajib memberi perlindungan berupa pendampingan hukum, konseling, psikologis, hingga pemulihan sosial bagi orang yang pernah menjadi korban dalam pelanggaran HAM. Nah, tapi teman-teman perlu tahu, tidak hanya negara yang wajib memberikan perlindungan pada korban. Kita sebagai masyarakat biasa juga punya peran besar dalam melindungi korban dan mendukung serta mendengarkan mereka, dan tidak lupa untuk tidak menghakimi mereka. Nah, tapi sayangnya nggak semua masyarakat ini peka terhadap pelanggaran HAM. Malah ada yang menyalahkan korban juga loh, Tia. Oh iya ya, padahal kan kita semua punya tanggung jawab ya untuk menjaga dan memperjuangkan hak sesama. Ya nggak, Sob? Betul. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah pelanggaran HAM supaya tidak terjadi?
ada beberapa cara agar pelanggaran HAM itu tidak terjadi. Yang pertama ada edukasi HAM sejak dini, yang kedua penegakan hukum secara adil, dan yang ketiga adalah membangun toleransi dan solidaritas. Bener banget tuh, kita itu harus melakukan 3 hal tadi itu mulai dari diri kita sendiri dulu, dengan menghargai perbedaan dan bersuara ketika kita melihat ketidakadilan. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang pelanggaran HAM. Semoga bermanfaat dan membuat kita semakin sadar pentingnya HAM itu sendiri. Betul, karena HAM ini itu bukan cuma tentang urusan negara, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Nah, kalau teman-teman nih punya cerita atau tentang pandangan soal HAM, teman-teman bisa share nih ke sosial media kita atau komen di bawah ya. Nah, dan jangan lupa buat like dan follow podcast kami Cinta Negara, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga hakmu, jaga hak Jaga orang orang lain juga. lain. Dadah.